wa aydiyakum ila marafiq, dan kakimu sehingga 2 langkah kaki. Jadi sapu kepalamu dan kakimu sampai 2 langkah kaki. Maka orang Syiah kalau jauh itu ada pasti kakinya dong, dia sapu kakinya dari kakinya juga ya. Ada berapa? Sapu. Itu salah penamalan. Mengapa? Kalau ini kebenarannya wan sahu di rukusikum wa ayyatum, pakai waw sebelum ayyatum. Waw itu namanya romaiyah, huruf ataf itu maka harus disertakan atau dikembalikan kepada basuh. Jadi artinya sapu kamu kepalamu dan basuh kakimu hingga 2 langkah kaki. Itu benar. Tapi sampai kini syekh-syekh yang besar-besar sekalipun dalam Syiah masih mengaku gara-gara wawnya maka jadilah penamalan tadi seperti timur dengan waw saja yang terlalu besar. Nah, jadi begitu. Jadi aku nak membahasnya Ar-Rahmanir-Rahim, ya aku Maliki ini berpuasa pada hari kemudian nanti. Kalau ini itu bisa mengatakan agama itu benar, pengajian itu benar. Tetapi kalau di situ nanti akan terukur kebenaran itu sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari yaumiddin untuk berhati-hatilah beragama. Kalau latar belakang Islam, hati-hatilah berislam. Ya, karena Islam tadi sudah banyak perkataannya. Baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan engkau kami menyembah dan akan engkau kami minta tolong. Menyembah adalah merupakan kewajiban, minta tolong adalah merupakan hak. Jangan dibalikan, minta tolong baru disembah. Itu kan lain. Nanti dulu sonang baru Allah berbuat. Jangan berbuat baru sonang. Kayu dulu baru bersedekah. Jangan bersedekahlah selain kayu. Nah, jadi kembali, maka Nabi itu mengajarkan berpikirlah kamu bagaimana supaya kamu menjadi orang yang memberi. Jangan kamu berpikir bagaimana supaya kamu dapat menerima. Al-yadul khairun minal yadis surfula. Tetapi bukan perlu diberi orang tapi tolak, tidak. Jangan berusaha seperti itu. Jadi maka oleh sebab itu di dalam agama itu ada kewajiban, ada hak. Bayarkan kewajiban, tuntut hak. Apa itu kewajiban? Na'budu, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjang kalau kita bicarakan masalah menyembah. Nasta'in, akan engkau kami minta tolong, itu hak itu. Dan terlalu panjang pula kalau kita bicarakan isti'anah. Salah satu isi daripada ini dari adalah isti'anah. Nah, baru kita minta ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang benar. Tapi kadang-kadangnya kita salat itu merasa benar dulu. Bahkan dalam kehidupan kita merasa benar. Itu berarti juga dilarang oleh Allah untuk merasakan salah benar. Mengapa? Kalau telah benar tak perlu ihdinas siratal mustaqim, selain minta Allah. Nah, di situ kadang-kadang terletaknya bertentangan antara kondisi seseorang dengan apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Banyak manusia yang sudah merasa benar tapi tidak siratal mustaqim yang minta hukum. Nah, maka orang yang berhak untuk membaca ini siratal mustaqim sebenarnya adalah orang yang merasakan belum benar di dalam segala hal. Jadi nanti toko Bapak Ibu yang berbahagia, saking dia pun serban buya, sepanjang apapun jalan buya, sedalam apapun serban buya, tidak lebih daripada orang yang berusaha untuk benar, bukan orang yang benar, apalagi orang yang seperti dia. Ini banyak terjadi lamar sebenar, ya. Dan kadang-kadangnya orang tidak ilmu sama sekali pun sudah merasa benar. Kalau pandai sembahyang dan pandai sholat itu sudah merasa benar. Ini adalah suatu kesalahan yang perlu disadari. Nah, jadi biarkan aku berikan lain. Ini siratal mustaqim. Nah, lalu jalan apa itu jalan mustaqim itu? Nah, kalau Ibnu Katsir mengatakan bahwa jalan yang benar itu jalan agama.
allazina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang telah diberi nikmat mereka. Kalau kita ingin mempelajari agama seperti ini, lain terasa lemahnya. Betul. Lain kalau kita sudah dititipi oleh Allah jalan yang benar. Kalau kita tidak merasa senang, itu berarti kita jauh daripada jalan orang telah diberi nikmat. Mengapa kita berani mengatakan seperti itu? Allazina an'amta tadi artinya adalah jalan orang-orang yang sudah merasakan nikmatnya agama. Pusat agama tadi Al-Quran, jalan orang-orang yang telah merasakan nikmatnya Al-Quran Al-Karim. Kalau dipelajari Quran terasa beruntung, terasa nikmatnya, itulah jalan sebetulnya dan juga minta di dalam segala yang. Mengapa? Karena rasa itu tidak seluruh orang mendapatkannya. Maaf saja sekali lagi, kalau di situ kalau menghadiri pengajian setiap hari Minggu sudah sholat asar. Ya, tetapi kalau dipresentasikan dengan jumlah orang mukmin, ya mungkin hanya 1%. Ya, itu pun perlu dipertanyakan. Tapi juga belum benar kata-kata. Paham ya? Sekali lagi. Satu ingat. Itu sebenarnya orang tidak merasa nikmat agama itu. Yang nikmat apa yang lain? Mana lemah di awal, mana terkini dari orang lagi. Orang yang telah mendapat nikmat yang kita minta tadi pasti dia akan merasakan lemah lagi daripada orang lain. Orang yang belum memenuhi rasa itu berarti dia lemah menonton daripada. Ada sebabnya banyak. Ada orang menunjukkan aku sakit-sakitan ini, kalau ngaji pulau dengan biar kamal kurang sakit keluar tak dunia. Ya, tak ada nikmat kamu. Mola. Ada orang mengecilkan daripada duduk di rumah, baca dengan kaji, itu orang doang. Orang sehat tidak seperti itu loh. Tak ada kata lain selain daripada mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat kami menghentikan kegiatan kita mempelajari Quran. Berarti bekerja mempelajari Quran, ya. Keberkurang pendapatan yang mempelajari Quran tidak, malah bertambah pendapatan tadi. Tambah dengan keberkatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadinya kita mendapat 900.000 misalnya, ini dengan belajar ayat Allah akan ditambah yang 100.000 tadi. Mungkin jumlahnya yang akan ditambah dan mungkin berkahnya yang akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jadi jalan siapa kita lihat jalan orang yang telah merasakan nikmatnya agama, khususnya Al-Quran dan Sunnah dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang itu Allah sampai yang itu kalau juga baik itu kita Al-Quran dan Sunnah tadi. Apa yang disampaikan oleh Quran boleh dicoba. Salah satu misalnya sholat tahajud. Sholat tahajud itu mempunyai dulu lagi itu. Tapi kalau sayang tidak cuma dimakan kene-kene ada juga disunatkan jadinya. Tegas perintahnya dalam Quran itu. Apa kata Allah? Ini sholat al-iblis syamsi di awal dunia. Wa minal laili fatahajjad bihi, dan malam hari itu sholat hajatlah kamu. Wajib jangan itu, tapi itu boleh sakit ini. Kecuali bagi orang-orang tertentu. Ya, kita tidak usah begitu. Siap itu dengan kedua salat tahajud di malam hari sampai kali 1000. Dan kalau ada lagi masalah orang bukan begini. Tidak bisa seperti itu. Siap itu dengan melaksanakan salat hajat tadi 5 kali sebulan. Ya, masih belum terjawab. Siap itu melaksanakan salat hajat tadi 10 kali dalam setahun. Maka justru Nabi mengatakan siapa yang tidak melakukan sholat sunnah itu 1 kali seumur hidupnya, dia akan menyesal nanti, penyesalan yang tidak ada tandanya. Kalau kita laksanakan tapi barangkali belum seperti yang kita katakan tadi, belum dengan sebagian yang lain, itu boleh jadi.
Nah, jadi yang kita minta itu adalah jalan orang yang telah merasa nikmatnya agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang yang dimarahi atas mereka, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Dua. Dan kita harus katakan, jalan orang-orang yang dimarahi. Tahu orang yang dimarahi kalau bapak ibu ingin tahu, sadar tak lama kita dimarahi. Dan kayu tak lama, bangsa tak lagi, sehat tak lama, tak lagi sakit, barana tak lagi, tak barana tak ada. Itu tanda-tanda orang tadi dimurkai atau dimarahi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tandanya orang-orang yang tidak dimarahi dari tersebut sampai bagaimana? Ya, walaupun dia dirasakan lemah, ini mendapat sesuatu keburukan sakit, misalnya lama baru itu dapat merasakan lemahnya sakit, jatuh, manusia jatuh. Muslim contoh tertentu. Aku pernah naik ke ICU 2 kali, pertama tahun 2009 sekali, tahun 2010 sekali, sampai ini belum terjadi flow di Singapura. Lain flow dulu, lain ulama lain. Nah, kalau dah ada flow di Singapura, saya akan membantu kado dan berarti alhamdulillah kalau ada flow di Singapura. Cukup sedikit. Kalau kata ini mengaji terjun, kalau di situ seluruh fasilitas ada kopi saja dari bawah korek, internet ada, fokus ada, laptop ada, listrik ada, jalan ini insyaAllah bisa masuk usul semua. Ini nampak kalau antara semua ada sakit berbeda. Kalau ada sakit nanti seperti itu. Nah, jadi itulah sebabnya kita berpacu di dalam kehidupan itu, mengambil bahagia di dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kalau Bapak Ibu punya pikiran, pergunakan pemikiran tadi untuk mengembangkan agama. Kalau ada pipi, pergunakan untuk mengembangkan agama. Berlomba apabila Allah kasih itu khairan, maka berlomba kepada kebaikan. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, itu jalan orang yang mendahului. Walau dari dan tidak pula jalan orang yang sesat. Jalan bakal sesat itu, paling terasa juga agama itu pula sesat itu. Ya, bonginya menanggalkan agama. Ya, saya mengaji orang-orang benar dan orang-orang benar, pula selesai itu Bapak Ibu yang berbahagia. Tak terlalu itu dengan kita minta kepada Allah. Jadi kalau kita rinci ini itu banyak jumlah-jumlah yang buruk-buruk yang disampaikan Allah terjadi dalam kehidupan kita, sedikit jumlahnya yang hanya mengaku kepada An ta'alaih karena salah kita. Aku lagi dia minta Ihdinas siratal mustaqim, yang terbayang pada mereka adalah orang-orang yang sukses di bidang materi. Itu boleh minta, itu berapa jauh daripada orang-orang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jadi kalau betul ini telah mampu membawa pemahaman sedikit banyaknya, barangkali sudah sistem sudah kita contohkan, sudah kita sentuh sedikit sistem yang kita pakai di dalam pengajian kita majelis taklim, yaitu mengaktifkan pusat diri kita yang sebenar-benar diri kita tadi berfikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikirimkan dengan kematian. Jadi detak jantung kita normal, kemudian perubahan nanti menjadi cepat atau mungkin menjadi lambat, atau akhirnya menjadi akan berhenti dengan sendirinya. Maka seluruh detak tadi itu terisi dengan Allah dan seterusnya, dan kemudian kita merasa bertawar, tidak pernah berpisah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai dia akan mati. Nah, untuk yang